Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita panjatkan pula kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga malam ini kita masih bisa menjalankan pengajian obrolan agama malam Ahad. Malam ini saya bermaksud akan melanjutkan syukur-syukur menyelesaikan kisah perjalanan dakwah salah seorang nabi yang masuk dalam kelompok ulul azmi, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang sempat terhenti karena tersisipi bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan sekarang sudah bulan Dzulhijjah. Terakhir saya menyampaikan sampai di mana Bapak Ibu? Bodoh. Seingat saya terakhir menjelang Ramadan saya menyampaikan bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan izin Allah mampu menumbangkan kedikjayaan Fir'aun dan bala tentaranya Haman. Tidak hanya itu, Nabi Musa juga dengan kemarahannya atas izin Allah menenggelamkan orang terkaya di dunia ketika itu, namanya Qarun, dengan cara likuifasi. Jadi bukan gempa bumi biasa, tapi gempa bumi yang tanahnya bergerak endut, nyedot. Maka seluruh kekayaan Qarun tenggelam di sebuah danau. Danaunya cukup luas dan dalam, sekitar 120 km. Perjalanan Jogja Semarang dengan motor seluas itu danau yang terkenal dengan nama Danau Qarun. Disitulah Qarun dengan kekayaannya terpendam semuanya. Berapa gudang yang dimiliki Qarun? Padahal kunci gudangnya kecil, hanya seujung jari ini. Dan jumlahnya ribuan. Satu gudang, satu kunci. Satu gudang isinya emas, berlian, perak. Padahal kuncinya ribuan, berarti berapa ribu gudang. Dan itu dibawakan oleh 4.000 onta. Setiap karnaval, ontanya dikeluarkan semua 4.000. Padahal Nabi Ibrahim cuma 3.000 ontanya. Qarun 4.000 onta. Sapinya 4.000, kambingnya 4.000, kudanya 4.000, pengawalnya yang pemuda 300, yang pemudi 300. Tapi kalau pengawalnya tidak ditenggelamkan, hanya harta kekayaannya dengan cara likuifasi. Pertama, tenggelam sebatas mata kaki. Minta tolong, tapi Nabi Musa tidak menghiraukan. Tenggelamkan lagi sampai ke lutut. Minta maaf, Musa tidak memberikan ampunan, sudah sangat terlanjur marah. Tenggelam lagi sampai ke tenggorokan, sampai akhirnya tenggelam semua dengan cara likuifasi. Terakhir sampai di situ. Bahkan Nabi Musa berhasil menyelamatkan sekitar 120.000 orang-orang Bani Israel yang menjadi umatnya melewati Lautan Merah, kemudian bergerak menyisir menuju satu negeri yang namanya Palestina.
Tetapi ketika hendak masuk ke Palestina, ternyata negeri Palestina atau Filistin sudah diduduki oleh kaum yang bernama kaum Jababirin minal Amalikon. Kaumnya besar-besar. Ada yang mengatakan saking besarnya seperti raksasa. Dan tidak ada jalan lain untuk memasuki kota Palestina kecuali harus dengan cara perang. Maka Allah perintahkan jihad. Tetapi apa reaksi Bani Israel umat Nabi Musa? Tidak hanya tidak mau perang, bahkan mengucapkan kalimat yang tidak pantas kepada nabinya. Mereka mengatakan begini, Bapak Ibu, ya Musa, engkau sajalah yang pergi berperang, ajar Tuhanmu, saya akan menonton saja. Nanti kalau menang, saya baru akan ikut kamu. Ini umatnya Nabi Musa yang sudah diselamatkan dari ganasnya lautan merah, dari kejaran Fir'aun, kekasaran Haman. Sama nabinya seperti itu. Sekarang kira-kira ada orang seperti itu enggak, Pak? Banyak, Pak. Senangnya nonton Ustaz Dopadu, senang tepuk tangan itu. Diajak berjihad, ngaji sama ustaznya enggak mau. Banyak. Apalagi dalam situasi politik seperti ini, suhu mulai memanas. Kadang mau nulungi orang saja pilih-pilih. Ada orang jatuh dari tarik Islam mau boten. Arab menolong enggak datang. Islam masih banyak. Muhammadiyah apa NU? NU, kasih takon PKB P3. Asal mati. Nek jawabannya Muhammadiyah juga tahu mereka Muhammadiyah. Pan apa partai umat? Salah mati. Nah, kalau ulama pecah belah, do gelu dewe, padu dewe, itu yang seneng yang nonton itu. Jadi sekarang banyak KTP-nya Muslim, orangnya Islam, tapi karakternya Bani Israel. Hanya nonton orang padu, tepuk tangan, nanti yang menang siapa ikut. Bila perlu ketika pemilu besok nggak nyoblos, boikot Pak. Nunggu yang menang siapa, nanti baru ikut. Kenapa banget? Ikut jenenge NU. Nurut urip. Apa GS golek selamat. Tidak mau berjuang, mau nonton, do pangku, do gelut, kampanye, do taruhan, sok sing menang sapa baru ikut. Kenapa banget? Padahal ada prinsip Bapak Ibu, prinsipnya mendingan milih yang benar walaupun kalah daripada memilih yang salah walaupun menang. Karena besok dituntut sampai di hari kiamat dihisab itu. Kalau milih yang salah, oh enggak kebablasan. Sampai di sini dulu. Karena umatnya tidak mau diajak berjihad, maka Allah memberikan hukuman. Semuanya terjebak di satu daerah namanya Ardutih, bumi linglung, bumi kebingungan. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, lamanya 40 tahun. Sehingga banyak peristiwa yang terjadi ketika itu, di waktu yang lama itu di daerah Ardutih. Di antaranya Nabi Musa hendak mampir di daerah yang didiami oleh suku namanya suku Kan'an. Pernah dengar nama Kan'an ya? Ya, nama dari anaknya Nabi Nuh yang durhaka kepada orang tuanya. Itu punya suku namanya Kan'aniyun. Nah di Kan'aniyun ini Bapak Ibu tinggal seorang ulama besar dari golongan Bani Israel, namanya Bal'am bin Ba'urah. Kalau bahasa Ibraninya Bilion bin Beol.
Azar. Azar punya anak. Harun itu Harun punya anak namanya Bal'am bin Ba'urah. Nabi Lut, jadi Nabi Lut keponakannya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lut punya keturunan namanya Bal'am bin Ba'urah. Ini ulama besar dari golongan Bani Israel. Dan Allah memberikan kelebihan pada Bal'am bin Ba'urah menguasai Al-Asma' An-Nadham, nama-nama Allah yang agung. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? 99. Coba dilihat tangan kita. Yang kanan ada angka 18, yang kiri 81. Kalau dijumlah, dipadukan untuk berdoa, jumlahnya 99. Maka sangat mustajab kata Nabi kalau kita berdoa dengan diawali Asmaul Husna. Dan dari 99 ini ada 3 nama Allah yang a'dham. Al-Asma An-Nadham. Ada 3 nama yang dikuasai oleh Bal'am bin Ba'urah. Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Allah yang menghidupkan, yang membangkitkan. Itu sifat Allah. Inti nama-nama Allah dari 99 3 itu. Dan itu garis kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu membaca garis tangan, itulah garis kehidupan kita. Kalau normal Bapak Ibu, garis tangannya warnanya coklat atau biasa, ini normal. Ya ada penyakit tapi tidak parah. Allah memberikan pelajaran kepada kita tanda-tanda kita punya penyakit kalau garis tangannya warnanya tidak coklat atau tidak normal. Perhatikan Bapak Ibu, kalau garis tangan kita warnanya merah, diabetes, gula darah. Ini betul-betul ini, itu memang garis tangan seperti itu. Kalau mau disembunyikan lihat sendiri aja, nggak usah ditunjukkan. Saya kemarin cek gula darahnya 150. Kata dokter Emma masih normal. Alhamdulillah. Biasanya 120 saja sudah semutan itu. Kalau dengan semutan berarti sekitar 120. Ya masih normal tapi ya waspada saja. Kalau garis tangannya pucat, putih, hati-hati. Liver. Ini betul-betul jadi loh ini. Kalau hitam, ginjal. Ini hati-hati ginjal. Pun sama nggih? Betul saja juga. Itu peringatan petunjuk dari Allah. Allah memberikan isyarat kepada kita lewat nama-nama Allah. Itu ilmu yang dikuasai oleh Bal'am bin Ba'urah. Tidak hanya itu Bapak Ibu, Allah memberikan kelebihan lain. Setiap doanya Bal'am bin Ba'urah tidak pernah tertolak. Jadi selalu dikabulkan, termasuk doa keburukan. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Mana mungkin seorang ulama mendoakan keburukan kepada orang lain? Mari kita lihat. Informasi kehebatan Nabi Musa yang mampu menenggelamkan Fir'aun, Haman dan bala tentaranya, kemudian Korun itu sampai ke negeri Kan'aniun. Sehingga Bal'am bin Ba'urah beranggapan jangan-jangan Musa akan datang ke Kan'an menghancurkan suku kami. Itu anggapan dari ulama dari golongan Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Awalnya tidak ada masalah. Yang ribut malah umatnya. Umatnya takut akan kedatangan Musa. Karena Musa ada rencana mampir ke situ. Terjebak di Arduti, tidak bisa masuk ke Palestina. Umatnya diajak jihad nggak mau, mampir di suku Kan'aniun. Tapi belum masuk ke sana, informasi sudah beredar. Suku Kan'aniun tahu semua kehebatan Musa. Maka takut kalau nanti Musa datang. Maka umatnya Kan'aniun mengatur siasat bagaimana agar Musa tidak bisa masuk ke suku Kan'aniun.
sebelum meninggal, kan termasuk pegawainya Fir'aun, ulamanya Fir'aun, ulamanya pemerintah ketika itu. Saniki wonten ulama yang difasilitasi oleh negara. Hati-hati Bapak Ibu. Maka mulai tergerak hatinya. Wah, ini kalau bahasa kita, ini kalau Musa masuk sini, pasaran saya turun ini. Diganti Nabi Musa. Sebenarnya tidak ada masalah, umatnya ini yang bikin masalah, sehingga minta kepada Bal'am bin Ba'urah untuk mendoakan kepada Musa. Tentu saja tidak bisa Bapak Ibu, walaupun Allah berjanji selalu mendoakan, mengabulkan doanya Bal'am bin Ba'urah, tapi ini Nabi Musa. Maka apa yang terjadi setiap Bal'am bin Ba'urah berdoa, lidahnya mesti meleset. Ya Allah, hancurkanlah. Begitu mau bilang Musa, terpleset umatku. Jadi ya Allah, hancurkanlah umatku. Gak jadi bilang Musa. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada Musa. Malah terpleset, harusnya umatku malah Musa. Tetapi karena terlalu banyak mendapatkan fasilitas dari negara, umat-umatnya juga memberikan dukungan. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah mengatur siasat yang lain, siasat yang buruk yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang ulama, apalagi ulama besar dari golongan Bani Israel. Apa siasatnya Bapak Ibu? Siasatnya mengumpulkan para wanita. Paham ya? Tekan situ jadwal itu. Untuk berpura-pura jual beli sambil menggoda, syukur-syukur payu dagangannya, orang barangnya, tapi lainnya juga laku. Termasuk istrinya Bal'am bin Ba'urah juga dijual, Pak. Bahkan mendapatkan tugas utama, targetnya adalah Nabi Musa. Mau berzina dengan istrinya ulama ini. Dilalah kersane Gusti Allah, istrinya Bal'am bin Ba'urah tidak kenal Musa itu yang mana. Dari 120.000 Musa beserta rombongannya, istrinya Bal'am bin Ba'urah nggak tahu mana yang Musa. Tapi yang jelas Bapak Ibu, setelah melalui perjalanan panjang hari demi hari, tentunya banyak juga yang meninggal, terutama dari kalangan wanita. Sedangkan yang tua dari kalangan laki-laki tentu haus siapa ya? Perjalanan panjang, lepas dari ganasnya lautan merah, perjalanan melewati padang pasir kan haus capek. Hausnya tidak cuma haus karena minum, ya haus wanita juga. Maka ketika ditawari wanita-wanita ini godaan yang sangat berat ini, dan itu sudah dipasang oleh umatnya Bal'am bin Ba'urah sepanjang gunung, namanya Gunung Bustan. Musa sendiri sudah membagi kelompoknya Bani Israel menjadi 12 kabilah. Kabilah Bani Israel yang masing-masing punya pimpinan. Maka dibuatlah perkemahan yang masing-masing kafilah atau bani ada pimpinannya. Jadi ada 12 kemah. Nanti di belakang masing-masing kemah ada kemah-kemah lagi yang kecil-kecil. Nah disitulah wanita-wanita disebarkan hingga sampai ada satu wanita yang bernama Kasbi, bukan Kasmoro. Kasbi, cawe itu jenenge Kasbi, masuk ke salah satu perkemahan, dikiranya kemahnya Nabi Musa, ternyata bukan. Dan lelaki yang diajak berzina dengan wanita ini tergoda, sehingga ketika diajarkan kepada Musa, apa yang dia katakan? Ya Musa, biasanya aku nurut dengan perintahmu, tapi untuk satu yang ini ya Musa, jangan halangi aku. Aku sudah haus.
zina di hadapan nabinya, walaupun nggak persis di perkemahan itu, kemahnya goyang itu loh, orang mungkin jangan goyang, kemah goyang. Bapak Ibu, kasih kalingan Nabi sampun boten. Dulu bulan Ramadan saya menyampaikan kisah Nabi sampun, satu dari 3 nabi yang diutus Allah dakwah ke negeri Ashabul Qaryah, yang Allah berikan 2 mukjizat. Satu, rambutnya panjang, kalingan ya. Yang kedua, Allah berikan pedang kecil tapi sangat luar biasa. Dengan pedangnya sekali tebas 1000 pasukan Romawi tewas. Lihat Jamal nama pedangnya. Dan ini ada anaknya Bapak Ibu. Anaknya Nabi Sampun punya tombak. Sebenarnya tidak berada di daerah tempat berzinahan, tapi sedang ada di negeri lain. Tapi begitu mendengar ada berzinahan dan Allah turunkan penyakit namanya taun. Taun itu tergantung masa dan tempatnya Pak. Jadi namanya bisa berubah-ubah. Bentuknya wabah. Mungkin kita pernah dengar ya, cacar dulu pernah mewabah, ganti kolera, ganti desentri, kemarin covid ya, itu juga taun. Raja Singa itu juga taun nih. Raja Singa Pak. Singanya aja serem apalagi rajanya. Nah, anaknya Nabi Samun ketika sedang di perjalanan mendengar bahkan menyaksikan ada taun. Ini pasti ada apa ini? Sehingga setelah tahu kalau di daerah Gunung Rustam, tempat singgahnya Nabi Musa sebelum masuk ke suku Kananiun, terjadi perbuatan zina, anaknya Nabi Samun segera kembali. Dan begitu melihat pria wanita bukan suami istri berzina, dengan tombaknya ditancapkan Pak. Kayak sate Pak. Wanitanya ditombak tembus sampai dengan laki-lakinya. Jadi kayak sate itu berdua. Dan dilemparkan ke langit. Begitu meledak, taunnya hilang. Wabahnya selesai. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kisah ini, jangan-jangan COVID kemarin banyak penyebabnya. Tidak cuma virus, tapi juga ada perilaku seperti orang-orang Yahudi. Jangan-jangan ada yang berzina. Nggak cuma 1-2, mungkin zinanya formal, zina resmi, zina tak resmi, dilegalkan, dilokalisasi. Bahkan bangga dengan selingkuh. Sekarang banyak orang bangga dengan selingkuh, malah dipamerkan, diviralkan, buat akunnya yang followernya banyak, malah bangga. Seperti itu bisa mendatangkan taun itu. Itu yang terjadi di daerah suku Kananiun, ulahnya Balaam bin Ba'ura. Maka Balaam bin Ba'ura ini akhirnya berubah baju, berubah kulit, tadinya ulama menjadi orang yang paling hina. Dan Balaam sendiri mengatakan, kenapa aku bisa seperti ini? Bisa berubah wujud menjadi orang yang hina, kadang wajahnya berubah menjadi anjing. Ini Bapak Ibu, ini ulama yang seperti ini. Ulama yang terlalu banyak menggunakan fasilitas dari negara sehingga fatwa-fatwanya sudah tidak mempan, mudah tergoda, bahkan terjerumus ke lembah hitam. Akhirnya yang dulunya awalnya menjadi pengikut setan, sekarang setan menjadi pengikutnya ulama. Tapi bukannya setannya menjadi alim, malah orang yang alim menjadi tidak alim. Itu sudah terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Menjadi orang yang terhina, tadinya ulama menjadi bekas ulama. Milih putih Bapak Ibu, jadi bekas ulama atau bekas maling? Jadi kan bekas maling, insya Allah sudah tidak maling lagi. Tapi kalau bekas ulama, hati-hati. Ini peringatan buat kita. Selesai Bapak Ibu, Balaam bin Ba'ura riwayatnya sampai di sini.
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله